Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Jadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Mau masuk ke partai kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau umumkan. Pak Jokowi dan keluarga sudah resmi keluar dari PDIP, nggak guna, nggak perlu tahu kami itu, ya. Lihat sekarang keluar dari PDIP direbutin semua partai PAN terbuka, partai Golkar terbuka, partai Gerindra pun mau kali, semua mau. Lihat, kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau? Aduh, senang kali, bahagia kali lihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mesra harmonis, ya kan? Sampai Pak Jokowi bilang kangen sama Pak Prabowo. Aduh, senang nikmatnya lihatnya ya. Pernah nggak selama Pak Jokowi di PDIP, Pak Hasto, bilang kangen sama ente? Pernah? Nggak pernah kan? Pernah nggak bilang kangen sama Bu Mega? Hah? Nggak pernah? Karena apa? Pak Jokowi males lah. Kalian nggak ngargai dia. Presiden loh, dibikin kayak petugas partai. Males lah. Oh iya Pak Hasto, lihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mau nangis lagi nggak? Hah? Bisa siapkan tisu nangis ini. Ambillah. Udah. Jokowi turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Turun derajat menurut elu karena elu kaumnya Sengkuni alias kaum imigran Yaman yang ada di Indonesia. Ya enggak? Turun derajat kenapa? Betul, memang kemarin Jokowi pulang dianterin, ya kan? Nah, sekarang kenapa Pak Jokowi ikut mendukung untuk Pilgub Jakarta? Karena takutnya Jakarta ini kembali dikuasai oleh kaum-kaum elu. Gerombolan-gerombolan Sengkuni, gerombolan-gerombolan Yaman, imigran Yaman. Ntar kayak kemarin lagi waktu dikuasai sama gerombolan imigran Yaman kan, si Anies Baswedan duit dihambur-hamburin, duit rakyat pakai Formula E yang sampai sekarang masih kasus itu, duit ratusan triliun tuh habis ke situ yang nggak ada faedahnya itu, dibikin patung bambu ya kan yang nggak ada faedahnya juga, dibikin lagi beli lem Aibon, terus lagi dibikin lagi sumur resapan itu yang semuanya itu nggak ada faedahnya. Jadi si Anies Baswedan itu waktu mimpin Jakarta itu nggak ada manfaatnya untuk rakyat, cuman ngabisin duit negara alias ngabisin duit rakyat. Ya enggak? Iya kan, terbukti apa coba hasilnya ketika si Anies dulu waktu Pilgub, ya kan nggak ada manfaatnya kan untuk Jakarta. Makanya kebanyakan orang-orang Jakarta yang masih pada bodoh otaknya milih pemimpin, ya kan. Nah ini Jokowi turun tangan nih, ya kan, untuk mendukung salah satu paslon supaya tidak dikuasai lagi oleh kaum imigran Yaman alias gerombolan-gerombolan Sengkuni seperti lo gitu loh yang ngomong, ya kan. Lu kan gerombolan Sengkuni, ya kan, ya gitu loh penjelasannya. Jadi bukannya turun derajat, naik derajat. Aduh, bahaya ini Jakarta kalau dipimpin lagi sama kaum imigran Yaman nih. Habis duit Jakarta ini. Jakarta kan banyak duit, ntar dibikin program-program yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat, ya kan. Begitu, paham nggak? Gerombolan Sengkuni, imigran Yaman. Tapi Imam Besar FPI gimana Bang? Dia ngatain Pak D Jokowi goblok sampai sekarang nggak minta maaf. Alah, Imam Besar FPI wong sesat wi tamu iki. Habib Rizik udah mbak maksud wi. Alah kue sungguh bengak-bengok nggone agama tokbar takbir iki.
wis senengane arep kisruh negara kuwi. Wong koyo ngono wis ora layak manggen ning Indonesia ngono iki. Negara Indonesia iki ora mek nggur wong Islam kok. Agamane campur kok. Sing mendukung kemerdekaan Indonesia ora mek nggur wong Islam kok. Dhek sithik-sithik takbir ae. Wah wis wong jan ragnah kuwi Habib Rizik kuwi. Nah aku yang mending Miftah ta timbangane Rizik kuwi. Kuwi sengkune kuwi Rizik kuwi an kuwi kok usir ae rasakon manggen ning Indonesia kuwi Rizik kuwi ngono lho. Jan ra seneng aku lek karo Rizik kuwi. Goleke kuwi dilacake Rizik kuwi, penjarakno Rizik kuwi. Cangkeman kuwi delok-delok takbir ae kuwi. Crit. Hancurnya PDI bukan kekuatan Jokowi. Betul. Tapi hancurnya PDI itu akibat dari statement-statement petinggi-petinggi PDI sendiri. Nah, petinggi-petinggi PDI ini yang menghancurkan PDI. Itu Bu Mega, tolong Hasto tuh dipecat baik. Kalau enggak tuh tambah nyungsep lagi PDI. Kenapa? Allah tuh tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jangan lagi kamu salahkan Jokowi. Tanyalah sama yang di atas sana Allah. Makanya jangan bikin statement yang tidak mendidik rakyat. Jangan memfitnah sana fitnah sini tanpa ada bukti. Untuk Bu Mega, tolong kalau mau bikin PDI naik lagi, pecat petinggi-petinggi PDI yang kurang ajar tuh. Saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo. Masa sih? Kamu serang, kamu apain juga nggak bakal Prabowo itu akan minder atau bagaimana. Pak Ganjar, kamu itu komplindi itu dari dulu loh. Saya masih ingat betul waktu sampean itu operasi di Jembatan Timbang. Wih, marah-marah. Itu marahmu itu sama bawahanmu itu bukan marahnya seorang gubernur. Itu marah-marahnya seorang copet, seorang maling, seorang kutil jalanan. Lah itu pantas orang gubernur kok marahin orang seperti itu, disensor, ada CCTV, kan nggak punya akhlak gubernur. Ya. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies. Oke, mari open komentarin ini. Yang pertama soal bongkar. Apanya yang mau dibongkar? Wong terang benderang. Kalau dibongkar itu sesuatu yang rahasia dibongkar. Lah tapi kalau Presiden Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional, walaupun dia tidak pernah berkata-kata itu, udah bisa terbaca kok. RG ngomong di mana-mana soal cawe-cawe politik Jokowi soal kepemimpinan nasional selanjutnya. Kalau saya yakin ya Jokowi khawatir kalau Anies jadi pemimpin nasional. Karena track record waktu pemilihan Jakarta dong kelihatan kalau Anies membiarkan isu SARA memecah belah Jakarta. Saya yakin dulu kalau bukan isu SARA nggak terpilih Anies. Ahok masih akan terpilih. Tapi Ahok diserang dengan isu SARA. Dan itu bukan pilihan yang baik bagi seorang pemimpin nasional. Kalau pemimpin nasional punya pilihan politik, punya kecenderungan strategi politik menggunakan apa yang ada dengan segala cara termasuk SARA, berbahaya menurut saya. NKRI terancam. Gitu ya. Nanti terjadi yang masa dulu. Wah. Oh, Sulawesi memisahkan diri, Ambon memisahkan diri, ini memisahkan diri. Makanya kita punya Sumpah Pemuda waktu itu. Supaya kita bersatu walaupun berbeda-beda. Makanya sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul dijaga supaya kita ini bersatu. Karena gampang sekali kita ini dipisahkan kalau isu SARA diangkat. Dan Anies tidak memperlihatkan tanda-tanda baik waktu pemilihan Jakarta. Dan berbahaya kalau dia jadi pemimpin nasional. Nah itu jadi wajar kalau Jokowi khawatir. Wong saya ini yang kutu busuk opung ya. Opung ini rambutnya udah putih nih ya. Opung ini yang kutu busuk tak berarti di bangsa ini. Ya.
Itu aja khawatir, apalagi seorang pemimpin nasional. Pemimpin nasional harus khawatir kalau bangsa ini terpecah belah. Dan itu Jokowi. Very good. Nomor 2, siapa Hasto? Kalau Hasto mau bongkar-bongkar, memang mau bongkar apa? Hasto itu bicara kan sakit hati karena setelah Jokowi meninggalkan PDIP. Emang Hasto siapa? Waktu zamannya Jokowi, bukankah dia memang dipakai oleh Jokowi? Dia bahkan jadi juru bicara koordinator pemenangan, pemenangan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Jadi Hasto memang orang sekeliling Jokowi, jadi dia tahu semua. Jadi apa yang mau dibongkar? Nggak ada. Karena kalau mau bongkar berarti bongkar PDIP, bongkar semuanya. Nggak ada yang bisa dibongkar. Dan apa yang mau dibongkar? Politik itu memang begitu dinamikanya. Dan dinamika politik ini yang betul-betul kita lihat ada pada Jokowi. Dan kita memang senang, saya termasuk senang ya, bahwa Jokowi tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dari dulu saya sudah melihat itu, maka saya pemilihan kedua masih milih Jokowi. Karena walaupun begitu kuat pengaruh PDIP terhadap Jokowi, tapi Jokowi tidak patuh begitu saja. Dia pergi sungkem sama Mega, dia pergi jabat tangan sama Mega. Tapi itu cuma soal unggah-ungguh, soal tata kesopanan politik. Dia tidak benar-benar bisa dicengkeram oleh PDIP. Dan kalau dia dicengkeram berbahaya, nanti seluruh kepentingan PDIP yang dibawa bukan kepentingan bangsa. Dan saya masih melihat selama kepemimpinan Jokowi kemarin, dia tidak ada di bawah kecengkeraman itu. Dibuktikan. Itu ya, dibuktikan. Itu. Memberikan anaknya menjadi wakil presiden, dan memang benar-benar itu berhasil. Menaikkan pamor, membuat Presiden Prabowo terpilih. Itu jelas tidak bisa ditolak, faktanya jelas itu. Tanpa ikutnya Gibran belum tentu ada kemenangan Prabowo. Tapi apakah Prabowo sudah menang? Menang. Walaupun ada Gibran di situ, tapi ini tetap kemenangan presiden kita. Prabowo menang karena dia tetap jadi presiden. Mau siapapun yang dipilih itu pasti juga kebijakannya Prabowo. Jadi Prabowo sudah bilang kan dia memang memilih Gibran. Dia minta Gibran. Nah, itu. Jadi jangan bilang politik dinasti. Nah, dinasti politik itu kalau memang secara rancangan memang hadis ini nanti dia. Nah, itu dinasti. Tapi kalau ini kan bukan. Jelas-jelas gitu ya. Kalau dinasti politik itu kan secara demokratis nggak mungkin terjadi karena itu pilihan rakyat. Jadi kalau sampai Prabowo terpilih bersama Gibran, ya itu rakyat yang milih, bukan karena dinasti politik. Gitu ya. Jadi jangan diputarbalikkan oleh kebencian, oleh macam-macam, oleh curiga. Mari kita hidup sebagai bangsa dengan. Sekarang kita dukung Prabowo. Mari kita lihat Prabowo. Presiden kita Prabowo. No more Jokowi. Jokowi sudah lewat, sukses Pak Jokowi. Sekarang adalah eranya Prabowo. Mari kita kawal Prabowo-nya. Supaya lebih gemilang kalau bisa daripada zaman Jokowi. Nah itu ya. Merdeka. Makanya di Tahrim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena yang... Ya Allah. Tidak baik, somat. Tidak baik, bro, ya, menyebar kebohongan, ya. Di daerah Tahrim Yaman itu tidak diaspal ya karena pemerintah Yaman itu memang tidak sanggup untuk mengaspal, ya. Jangan dibuat kisalah yang tidak ya. Seakan-akan agama Islam itu agama yang kolot dan lain sebagainya. Bukan. Jalan itu tidak diaspal ya karena pemerintah Yaman itu pemerintahan yang paling miskin di dunia, ya. Jadi kalau Abdul Somad mengatakan tidak diaspal agar jejak-jejak kaki para pejuang Islam itu bisa terlihat, itu bohong besar, ya. Yaman itu adalah negara termiskin di Timur Tengah, negara termiskin di Arab, ya. Jadi stoplah ya menyebar berita bohong, ya. Saya heran juga Abdul Somad ini sebelumnya saya pikir punya pengetahuan tentang Islam yang bagus, namun setelah bergaul dengan orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, ya, orang-orang yang mengaku Habib, kok jadi seperti ini, ya. Untuk apa orang-orang Yaman berbondong-bondong datang ke Indonesia jika negara Yaman kaya raya, ya? Teman-teman bisa cek,
ya. Negara termiskin di dunia itu adalah Yaman. Negara termiskin di Jazirah Arab itu adalah Yaman, ya. Jika Abdul Somad mengatakan negara yang paling kacau di dunia Yaman, ya saya setuju, ya. Di sana waktu mereka hanya habis untuk perang saudara, ya. Itulah mengapa banyak warganya yang kabur termasuk ke Indonesia yang kemudian didewa-dewakan. Jika memang Yaman kaya raya, untuk apa warganya datang ke Indonesia? Aduh, semakin hari semakin aneh saja Anda, ya. Stop menyebarkan berita bohong, ya. Kasihan umat, terutama umat Islam yang Anda berikan dengan cerita-cerita omong kosong seperti itu. Betapa muaknya para rakyat itu terhadap Amin Rais. Kapan lemu meneng lemu gacor cangkemmu iki kapan to? Meneng kok gacor. Lah kamu gacor iki meneng wis. Titik lemu gacor ki wis. Pak Jokowi lo wis tindak Solo, wis ra dadi presiden. Saiki anake sih kok serang terus. Kowe iki kok edan jabatan to jane iki. Kowe iki aja edan jabatan. Ngerti ora? Lek rakyat Indonesia seneng karo awakmu, jog dhisik terpilih. Ndemu modelmu cangkemmu lek ngomongin kaya ngono lho, memfitnah terus. Provokator, menjelek-jelekan orang. Ucapanmu yo elek. Atimu iki bosok, utekmu bosok, ngerti ora? Wis to kowe iki lek stroke. Lek stroke kowe iki sing gacor ae, ngerti ora? Entanono mengko mesti oleh balesane karo Gusti Allah, ngerti ora? Surga ki angel golekane. Dadi wong tuwek wis aja gacor ae. Pak Jokowi wis tindak Solo wis ora dadi presiden. Saiki wis kok ucek-ucek saiki Mas Gibran. Dadi wong tuwek aja edan jabatan, kowe iki edan jabatan, ngerti ora? Pak Purnomo, piye lho? Ceklen piye jajan Pak Purnomo? Wong kok wis gacor ora barbar, menengo kowe wis tuwek. Wajahmu lho wis bengkak-bengkak piye lho. Golek dalan surga, ngerti ora? Aja golek dalan neraka. Gumunku lho keluargane kok ora isin to ndek bapak kaya ngene iki. Bayoh. Lha iki lek bapak kono wis tak taleni kok lambene tenan. Ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian dan tidak. Ini Anies Baswedan tuh setiap ngomong ditanyanya A, jawabnya tuh C, D, E, F, G baru ke A. Ditanya C, dari G, F, G, I ke C. Ngomong, saya lo berani debat sama Anies walaupun dia profesor. Saya cuma S1, swasta lagi, Surabaya alumni. Ngomong itu mencela karo bulet kayak entut itu ya Anies. Ditanya tegas, bisa enggak? Mau enggak, atau apa jelas itu loh. Makanya wong sing percaya mbek Anies wong senewan tok iki. Ngomong dari dulu bulet kan enggak dipercaya sama orang. Lihat pemilu ke depan kalau ada Anies. Ngomong yang bulet entut. Ijazahnya palsu gitu kan. Saya kira itu pegangan berdasarkan Hei, Yaman koclok. Orang sakit hati, orang yang gak punya nalar. Sekarang logikanya gini aja lah. Daripada kamu mencuat di media sosial dan kamu tidak bisa membuktikan, orang yang menuduh pencuri itu harus punya bukti bahwa orang itu mencuri. Bukan pencurinya yang disuruh ngaku kalau dia itu mencuri, gitu loh. Kamu nuduh orang itu pencuri, ya kan? Berarti kan kamu punya bukti. Kamu nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, berarti kan kamu punya bukti. Buktikan di pengadilan. Satu, keduanya tanyakan ke PDIP. Mumpung sekarang itu PDIP sedang renggang, putus hubungan dengan Pak Jokowi. Yang menyalonkan Pak Jokowi 2 periode wali kota Solo itu adalah PDI Perjuangan, diusung dari Partai Perjuangan. Sebelum masuk ke di wali kota otomatis ijazahnya itu diperlukan. 1. 2, dia menjadi gubernur DKI. Tidak ada dari wali kota naik ke Jakarta menjadi gubernur DKI, nggak ada sama sekali yang mendebatkan masalah ijazah palsu. Kenapa sekarang ketika Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode dan sekarang sudah purna tugas, kalian masih memperdebatkan masalah ijazah palsu?
Heran aja jadi golongan kalian itu gitu loh. Heran aku. Apa sih yang salah di Pak Jokowi? Nggak pernah mengusik kalian. Kalau FPI gerombolan kalian itu dibubarkan, pantas. Saya mantan laskar FPI. Jadi saya tahu doktrin apa yang diterapkan di FPI. Pantas seandainya FPI itu dibekukan atau dibubarkan oleh Pak Jokowi dan dinyatakan sebagai ormas ilegal. Siapapun presidennya, selama FPI itu masih ada, kecuali dari golongan kalian, kalian baru mengakui bahwa itu presiden. Karena doktrin di kalian tidak pernah mempercayai pemerintah. Sekarang Pak Jokowi sudah pensiun, Pak Jokowi sudah jadi warga sipil, rakyat sipil. Sudah dia ada kepentingannya, dia mau kemana-mana itu setelah Pak Jokowi. Terus kalian sampai detik ini masih menggugat masalah ijazah Pak Jokowi. Pakai otak, kalau kamu itu memang punya otak tuh dipikir pakai otak. Wali kota, gubernur, nggak ada dulu itu yang menggugat. Karena apa? Pak Jokowi berjalan secara perlahan-lahan mengantisipasi apa yang bakal nantinya terjadi. Dan ternyata langkah perlahan Pak Jokowi membuktikan bahwa dia seseorang yang tegas dalam memimpin. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, ormas-ormas terlarang juga dibubarkan. Sekarang sampai detik ini sampai masih gugat masalah ijazah Pak Jokowi. Bodoh kamu. Nah guys, ini kayaknya video lama ya, waktu Gibran masih menjadi wali kota. Memang dari gestur sih udah kelihatan. Ini menurut netizen ya, sudah terlihat mana yang sombong, mana yang menghargai. Nah kita lihat sama-sama videonya guys ya. Pak Menteri dan Pak Gubernur, kami memberikan informasi bahwa mall pelayanan publik kami bernama Askara Bumi Sukowati, yang berarti adalah cahaya bagi Bumi Sukowati. Sukowati adalah nama lain dari Kabupaten Sragen. Luas bangunan 5.000 lebih dan dibangun dengan dana 19 miliar. Kemudian instansi atau gerai yang melayani adalah 40 instansi, dengan 16 instansi adalah dari pemerintah kabupaten dan 23 instansi vertikal. Tanggal 15 Desember kami telah soft opening menandai dibukanya pelayanan di MPP. Total jenis pelayanan yang kami layani di MPP Askara Bumi Sukowati ini adalah 1.418 jenis layanan. Dan mulai dari buka sampai dengan sekarang per hari yang kami layani kurang lebihnya adalah 400 orang yang ada. Yang membedakan antara mall pelayanan publik Sragen dengan yang lain, barangkali Bapak bisa kami sampaikan bahwa di MPP Askara Bumi Sukowati ada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta. Oke, kita baca komennya guys ya. Ingat kata Sujiwo Tejo ketika orang lain main HP di saat kita atau orang lain berbicara. Nah, setuju ya. Oke, komentar berikutnya. Ganjar main game apa lihat film? Sekarang gimana Mas? Masih ada komunikasi dengan Pak Jokowi? Oh, saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Kang RK ya, Kang Emil. Bagi saya demokrasi itu pilihan. Benar. Sehingga ketika beliau memutuskan memilih Kang Emil tidak mengurangi pandangan sedikit pun saya terhadap beliau. Sehingga saya tetap hormat, saya berterima kasih. 2 periode dipercaya menjadi orang terdekat, menjaga dapurnya. Kemudian di antara menteri-menteri yang ada, saya termasuk yang sering menemani ke daerah-daerah. Sehingga dengan demikian tidak merubah pandangan apapun saya kepada Pak Jokowi. Ya ini demokrasi gitu. Sehingga ini bagian dari pembelajaran. Dan memang selama ini dalam berpolitik kan saya lebih mengambil politik merangkul bagi semuanya. Sehingga saya tidak merasa perlu untuk menjaga jarak atau menjauh kepada beliau. Nggak ada sama sekali.
Ya, Gitu. semua Mantap, semua Pak gubernur, Pramono. semua sebenarnya saya, Oh. tapi saya masih berkomunikasi. Masih komunikasi masih. Jadi walaupun beliau nggak mengendorse saya, nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa. Dan yang saya sampaikan ke publik bahwa saya mendoakan untuk kesehatan beliau itu memang betul saya lakukan. Titik terendah pembenci Jokowi adalah ketika dia sakit dan dijenguk oleh Jokowi. Itu adalah titik paling rendah seorang pembenci Jokowi. betul. Jokowi tidak pernah membalas kebencian mereka. Justru Jokowi akan menjenguk ketika mereka sakit. Mantan presiden ngebakso, mantan gubernur mengajar. Anies memang beda, jomplang sekali kan perbedaannya. Memang sih antara Anies dan Jokowi bener-bener beda kelas. Menyala Anies, menyala abahku. Itu kan yang kalian anak abah pengen denger. Gak sekalian aja bandingin foto Pak Jokowi sedang tidur dan Anies sedang berbicara di forum PBB. Kan katanya Anies mau dilantik jadi ketua PBB. Memang pikiran anak abah out of the box sekali. Semakin muak dengan Mulyono. Banyak ternaknya sebatas simpanse. Kayaknya Anda ini udah bener-bener hebat. Anda ini udah bener-bener yang terbaik di negeri ini. Seolah-olah Anda berbicara seperti itu. Apa yang udah Anda berikan untuk negeri ini, Bung? Apa yang Anda perbuat untuk negeri ini, Bung? Kami dikatakan sebagai ternak. 50% lebih rakyat Indonesia yang memilih Pak Jokowi dikatakan ternak. Gila. Seolah-olah Bapak ini yang terbaik. Tai. Banyak orang yang mempercayai bahwa Dulu, belum mulai. Jokowi 1, 2, Effect 3. dalam Pilkada Jakarta 2024 mengalami kegagalan total. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang elektabilitasnya tidak meningkat, bahkan kemungkinan gagal dalam perolehan suara dari lawan kontestan yang lain yang diusung oleh PDIP Pramono Anung. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa dalam Pilkada Jakarta 2024 sebetulnya Jokowi Effect bukan gagal total, tetapi Jokowi tersandra dengan ucapannya sendiri ketika Pramono Anung sebagai bagian kabinet Jokowi telah meminta pengunduran diri untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan dari mulut Jokowi telah ada restu agar seorang Pramono Anung maju dan beruntung dalam Pilkada 2024 di Jakarta. Dalam konteks tersandranya Jokowi sebagai seorang yang bersahabat baik dengan Pramono Anung itulah yang membuat Jokowi tidak memberi konsesi besar sebagai usahanya yang merupakan bagian dari Jokowi Effect dalam Pilkada di Jakarta. Bagaimana filsafat menolong kita untuk mempertajam analisis kita terkait dengan tersandranya Jokowi karena persahabatannya yang baik dengan Pramono Anung. Teman-teman, Jokowi Effect bukan gagal total dalam Pilkada di Jakarta. Saya ingin membalik cara berpikir kita bahwa Jokowi punya hubungan baik persahabatan dengan kedua pasangan yang maju dalam Pilkada di Jakarta. Jokowi punya hubungan kedekatan dan persahabatan yang baik secara politis dengan Ridwan Kamil, dan ia pun juga punya hubungan yang baik, persahabatan politik yang baik dengan seorang Pramono Anung. Dalam konteks itulah teman-teman, kita harus mendudukkan secara kritis bahwa Jokowi Effect bukan gagal total dalam Pilkada di Jakarta.
Tetapi Jokowi nampaknya tersandera dengan apa yang ia katakan sendiri ketika memberi restu pada Pramono Anung, yang saat itu adalah sekretaris kabinet dalam pemerintahan Jokowi, untuk mengundurkan diri karena didukung oleh PDIP maju dalam Pilkada Jakarta. Terkait dengan tersandranya Jokowi, teman-teman, saya lebih yakin untuk mengedepankan sebuah cara pandang bahwa dalam konteks Pilkada Jakarta, siapapun pemenangnya, baik Ridwan Kamil maupun Pramono Anung, atau hari ini kita akui bahwa quick count sudah menempatkan Pramono Anung sebagai yang beroleh suara signifikan dari rakyat Jakarta untuk menjadi orang-orang yang akan duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Setidaknya quick count memperlihatkan kepada kita. Tetapi apapun yang terjadi kemudian, apakah satu putaran atau dua putaran, setidaknya buat Jokowi, ia sudah memberikan yang terbaik. Bahwa terhadap Ridwan Kamil, ia sudah mengendorse pasangan Ridwan Kamil untuk beroleh peruntungan dalam pilkada di Jakarta. Mesin politik yang ada di belakang pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga sudah bekerja. Tetapi rakyat punya arah politiknya sendiri. Dan ketika Ridwan Kamil beroleh suara yang sekian, itu juga bukan berarti bahwa Ridwan Kamil dipermalukan dan kalah dalam pilkada di Jakarta. Nah, sementara itu ketika kita melihat sosok yang bernama Pramono Anung, seorang yang bernama Jokowi, sekali lagi saya katakan, ia tersandra dengan ucapannya sendiri bahwa seorang Jokowi juga merestui Pramono Anung karena didukung oleh PDIP untuk beroleh peruntungan dalam pilkada di Jakarta 2024. Persahabatan dengan seorang Pramono Anung telah teruji dengan baik. Setidaknya itulah yang terlihat ketika seorang Pramono Anung mendampingi secara setia dan loyal pada seorang Jokowi, menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi sekian lama waktunya. Bahkan sebagai sekretaris kabinet, seorang Pramono Anung adalah orang terdekat dalam mengkonsepsikan pikiran-pikiran Jokowi untuk bisa diimplementasikan yang siap setiap saat diwujudkan dalam apapun yang dibutuhkan oleh seorang Jokowi dalam rangka Jokowi menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam konteks ini, loyalitas seorang Pramono Anung tidak diragukan terhadap Jokowi. Dalam konteks itu, teman-teman, rasanya apa yang saya katakan tadi sebagai tesis pendek untuk membalik pandangan bahwa Jokowi Effect itu gagal total dalam pilkada di Jakarta, rasanya perlu kita pertimbangkan bahwa yang terjadi sebetulnya adalah Jokowi tersandera dengan persahabatan yang baik dengan Pramono Anung, sehingga apapun yang ia kerjakan di Jakarta dalam rangka mengendorse pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu bukan dalam rangka menjatuhkan atau mengalahkan Pramono Anung. Karena bagi seorang Jokowi, baik Pramono Anung maupun Ridwan Kamil adalah bagian dari proses politik persahabatan yang mau dinampakkan oleh seorang Jokowi. Sehingga ketika hari ini kita membaca siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin Jakarta, entah satu putaran atau dua putaran, dan fakta membalikkan kenyataan, misalnya Ridwan Kamil menjadi yang memenangkan pilkada Jakarta, ataupun tetap tidak berubah bahwa Pramono Anung adalah pemenang dalam pilkada Jakarta. Toh politik Jokowi adalah politik persahabatan. Setidaknya dalam konteks kecil itu diarahkan pada sosok bernama Ridwan Kamil dan pada sosok yang bernama Pramono Anung. Jadi teman